Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kembali lagi di channel saya, Lek Cupang. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang materi genetik. Oke, mungkin di sekitar kalian ataupun di kalangan kalian, di teman-teman kalian atau di keluarga-keluarga kalian, kenalan kalian atau yang apalah, mungkin udah ada yang tahu dan lebih paham dari saya. Cuman di sini saya mau mengedukasi dan sharing pengalaman saya yang telah apa aja yang saya dapatkan. Buat kalian yang barusan nonton video saya, terima kasih sudah mampir dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Yang jelas di video saya yang berikutnya akan ada edukasi-edukasi yang lain dan pengalaman-pengalaman saya yang telah saya dapatkan untuk di-share buat kalian. Oke, langsung saja kita bahas tentang materi genetik. Ada seseorang ya saya nggak kenal sih, cuman saya dapat pertanyaan aja, dan ini juga perlu saya bahas di sini. Dia bilang, "Bang, tahu nggak masalah genetik itu bagaimana?" Nah, di sini saya membahas dalam unsur genetik itu ada banyak banget cara dan memahami genetiknya. Tapi di video saya kali ini saya mau membahas dasarnya saja. Di sini saya akan membahas apa sih genetik itu, dasar dari genetik itu apa. Nah, sepengalaman saya yang pernah saya lakukan dan yang saya tahu dari ilmu sekolah ataupun dari pengalaman saya melakukan di dunia percupangan ini, yang saya tahu itu, yang saya pahami, genetik adalah ilmu yang mempelajari tentang keturunan. Oke, jadi genetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keturunan, turun temurun. Nah, itulah yang dinamakan genetik. Ada pertanyaan lagi nih, Bang, apa aja yang dimaksud dengan keturunan itu? Yang dimaksud dengan keturunan itu apa aja? Yang saya pahami di sini itu ada dua. Jadi yang diturunkan yaitu sifatnya, yang pertama. Yang kedua adalah bentuk tubuh ataupun kalau kalian bisa memahaminya itu yang jelas lah, nampak. Yang dimaksud ada dua ini, sifat yang dapat dilihat dan sifat yang tetap yang tidak dapat dilihat. Oke. Nah, yang tidak dapat dilihat itu biasa disebut dengan genotip. Oke, udah paham? Yang sifat yang dapat dilihat atau yang bisa kita amati, selama ini itu namanya fenotip. Nah, jadi ada dua itu. Yang satu genotip, sifatnya tetap, tidak dapat dilihat atau sifat dasarnya. Yang kedua fenotip, sifat yang dapat dilihat atau yang bisa kita amati. Di dua sifat ini, tiap-tiap ini itu memiliki sifat dominan dan resesif. Jadi fenotip punya dominan dan resesif, genotip punya sifat dominan dan resesif juga. Nah, bagaimana ini memahaminya? Oke, saya jelaskan. Apa sih Bang sifat dominan itu? Apa sih Bang sifat resesif itu? Nah, untuk yang pernah saya pelajarin, sifat dominan itu adalah sifat yang paling kuat. Oke, jelas? Sifat yang paling kuat. Dan sifat yang resesif adalah sifat yang lemah banget. Jadi
Mungkin kalian pernah lihat nih, ada ikan yang nggak tahu gimana, nggak tahu bagaimana apapun, kok tiba-tiba patah tulang, tiba-tiba berenangnya itu kayak apa ya, kalau saya berenangnya itu agak ke bawah gini, nah agak ke bawah terus bisa ke atas juga, terus pokoknya aneh-aneh. Nah itu menandakan sifat resesifnya muncul. Nah oke, untuk yang berikutnya, unsur yang mempengaruhi genetik. Unsur-unsur apa aja yang mempengaruhi genetik? Selama yang saya pelajari, yaitu ini biasanya dinamakan, kalau di dulu ya yang saya pelajari waktu di sekolah ataupun ilmu yang dahulu lah pokoknya, struktur materi genetik. Jadi nomor satu ini adalah struktur materi genetik. Yang pasti itu struktur materi genetik. Dan bagaimana cara kerja struktur materi genetik, dan apa aja sih bang struktur materi genetik ini? Struktur materi genetik ini bisa kita beri nama seperti DNA, RNA, gen, kromosom, lalu apalagi ya, pokoknya banyak lah. Jadi itu adalah struktur materi yang mempengaruhi genetik itu, dan ini bisa kita ketahui kalau kita menggunakan laboratorium, menggunakan mikroskop, alat-alat canggih yang lain lah, itu bisa kita tahu. Oke, yang kedua yaitu reproduksi materi genetik. Nah, aneh ya kelihatannya ya. Apa sih bang reproduksi materi genetik itu? Nah, ini saya kasih contohnya. Reproduksi materi genetik itu adalah suatu benda yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu untuk membuahi dan untuk memberikan keturunan, yaitu reproduksi sel. Terus alat-alat reproduksi lain lah, kayak ya mungkin di tiap makhluk hidup itu mempunyai alat reproduksi selnya berbeda-beda. Kalau biasanya yang kita ketahui itu ovarium, terus sperma, terus pokoknya yang seperti itulah yang membuat reproduksi alat-alat reproduksi seperti itu. Dan itu biasanya juga disebut dengan replika DNA. Jadi DNA itu dibuatkan replikanya, terus kita gunakan di sel-sel yang untuk bereproduksi. Nah seperti itulah pokoknya. Saya kurang paham, cuman saya dulu pernah lihat di waktu sekolah dulu, waktu belajar dulu, seperti itu. Ada itu emang replika DNA. Nah itulah yang dimaksud dengan reproduksi materi sel. Oke, yang ketiga yaitu kerja materi genetik. Apa sih kok aneh gitu bang namanya kerja materi genetik? Nah, kerja materi genetik yaitu adalah cara kerja genetik itu sendiri bagaimana, itu loh yang dimaksud cara kerjanya. Nah, di sini saya mencontohkan yaitu cara kerja genetik itu melalui lingkungan hidupnya yang pertama. Lalu yang berikutnya juga ada apa sih namanya, transkripsi gen. Ya, saya pernah dengar itu transkripsi gen. Apa sih bang transkripsi gen itu? Transkripsi gen itu kayak ada kode-kode gen gimana gitu, saya nggak paham. Mungkin kalian pernah lihat film-film seperti itu yang zamannya untuk mengubah-ubah kayak apalah saya nggak tahu. Filmnya yang aneh-aneh gitulah. Lalu juga ada kode gen juga ini menggunakan kode-kode yang tertentu, itu saya kurang paham. Itu semua ya, itu bisa kita ketahui, bisa kita mengerti itu apabila kita berada di laboratorium. Unsur yang keempat yaitu perubahan genetik.
Apa sih Bang perubahan genetik? Nah, perubahan genetik itu adalah apa yang biasa kita sebutkan selama ini. Jadi seperti mutasi. Mutasi ya. Kalian sering dengar kan? Mutasi. Mutasi itu apa Bang? Mutasi itu ya perubahan yang biasa kita lihat itu. Nah, ada juga istilahnya di dunia pendidikan itu rekombinasi. Jadi ketika ada mutasi pasti juga ada rekombinasi. Nah, contohnya rekombinasi itu apa Bang? Contohnya rekombinasi yaitu ketika kalian mengcrossing ikan. Nah, saya mau mengeluarkan apa namanya, warna yang lain, mau mencari jenis lain, mau mencari apalah pokoknya, itulah yang dinamakan dengan rekombinasi, mengcrossing. Jadi kalian kalau membahas tentang crossing itu ya seperti ini, rekombinasi. Jadi perubahan genetik itu ada dua sistemnya, yaitu mutasi sama rekombinasi. Itulah perubahan genetik. Oke, yang kelima yaitu genetika dalam populasi. Jadi genetika dalam populasi ini yang dimaksud adalah genetiknya itu terdiri dari beberapa individu. Genetika dalam populasi yaitu ketika kalian memiliki beberapa ikan ya, yang kalian breeding, kalian kawinkan, itu berbeda jenis, kan banyak nih. Nah, terus kalian breeding satu, breeding lagi, di crossing. Nah, itulah yang dinamakan genetika dalam populasi. Jadi banyak populasi itu kalian silang-silangkan, yang satu dengan yang dua, yang 2A dengan yang 2B, yang 3A dengan 3B. Nah, itulah yang dinamakan populasi. Terus menjadi banyak. Oke, yang terakhir yaitu apa ya namanya? Perekayasa genetik. Nah, ini yang terakhir nih, yang seru ini, yang biasanya kita jumpai tapi kita nggak sadar. Apa sih Bang perekayasa genetik ini? Perekayasa materi genetik. Jadi perekayasa materi genetik. Materi genetiknya ini direkayasa. Kalian tahu, biasanya kalau di dunia kontes itu kan. Nah, ini mohon maaf nih, saya nggak menyinggung untuk yang dunia kontes ataupun yang mereka yang bermain dengan kontes. Bukan, saya nggak menyinggung seperti itu. Cuman ini adalah materi saya, dan ini emang ada. Ini emang ada terjadi, tapi kita semua itu terkadang tidak sadar kalau ini adalah unsur dari genetik yang mempengaruhi genetik pada makhluk hidup. Ada ini unsurnya, perekayasa materi genetik. Nah, biasanya nih ya, saya tahu ya, kalau misalkan di kontes ataupun ini karena konsepnya saya ini emang di Jepang, bukan di ternak reptil atau yang lain. Ini konsepnya di Jepang. Saya taunya seperti itu. Jadi perekayasa materi genetik ini kadang kalau yang kontes itu kan kadang di salon. Nah, di salon terus pakai obat apalah, saya nggak tahu. Lalu itu bisa mempengaruhi gennya, mempengaruhi genetik dari ikan tersebut. Nah, jadi ketika dia di breeding ataupun di apapun, kita nggak tahu efeknya bagaimana, efeknya mau jadi bagus atau tambah jelek atau apa, kok beda sama indukannya ya, saya nggak tahu. Memang seperti itu, namanya perekayasa genetik. Ada pula yang di dunia kedokteran, dokter hewan, ataupun di dunia medis hewan lah, pokoknya seperti itu. Itu bisa dikasih suntik nutrisi atau disuntik biar gizinya bisa tambah, ataupun imunitasnya, ataupun apalah pokoknya. Itu juga yang mempengaruhi unsur dari genetik ikan tersebut. Nah, contoh kecil itulah yang saya dapatkan dari pengalaman saya, petualangan saya. Petualangan
kayak si bolang aja ya. Ya, yang selama ini saya dapat dari beberapa teman dan referensi-referensi yang pernah saya dengar dan saya lihat seperti itu. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang menyinggung ataupun menggurui ataupun tidak enak didengar buat kalian atau tidak mengenakan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini hanya sharing, tidak bermaksud menggurui dan tidak bermaksud jadi guru dan tidak sok keminter. Di sini saya cuma sharing agar teman-teman semua itu bisa mengerti dan paham apa yang saya dapatkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Jepang Indonesia. Wani.